Nah, kemarin ada yang nanya rekomendasi TWS 300 ribuan yang suaranya enak dan fiturnya lengkap. Dan untuk ngejawab pertanyaan kalian, gue udah nyiapin ya satu TWS earphone yang cukup nikmat ya di rentang harga ini. Gue Febian dari Keping Tekno, dan subscribe kalau kalian suka ngikutin perkembangan gadget dan teknologi kayak gini guys. Dan ini adalah Nakamichi TW016INC. Ini TWS earphone half in ear yang cocok ya buat kalian yang cari TWS earphone yang nyaman di telinga buat penggunaan lama. Karena TWS half in ear kayak gini memang punya karakter yang nggak terlalu menekan ya dan ringan di telinga, jadi cocok buat dipakai lama. Dan sebelum gue jelasin seperti apa TWS-nya dan apa aja fitur-fiturnya, langsung aja gue tunjukin dulu apa yang kalian dapetin dari box pembeliannya ini. Pertama kita dapat charging case-nya, terus kita juga dapat sepasang earbuds-nya ya. Dan tentu aja ada buku panduan juga yang berisi detail navigasi dan beberapa info lainnya. Lalu kita dapat juga kabel charger USB Type-C yang panjangnya sekitar 30 cm. Dan tentunya nggak ada ear tips ya di sini karena memang untuk TWS bertipe in-ear kayak gini itu nggak dilengkapi dengan ear tips. Nah, sekarang kita langsung aja fokus ke TWS-nya. Untuk charging case-nya dia berwarna hitam ya, sangat ringan dengan finishing matte dan ada brand Nakamichi ya di sini di depan. Lalu di bawah ini itu ada port charging yang udah pakai USB Type-C. Dan yang unik di samping sini itu ada dua lighting panjang ya yang bisa nyala. Dan ini jadi indikator juga, kayak misalkan waktu dibuka dia nyala hijau, waktu ngecas TWS-nya juga nyala hijau, dan kalau udah penuh TWS-nya lampunya ini bakal mati, dan bisa warna merah juga kalau lagi di charge untuk charging case-nya ini. Pokoknya kita bisa tahu semua hal ya tentang status dari baterai dan status charging dari lighting yang ada di sini. Terus kalau kita buka, ini tutupnya ada magnetnya guys, jadi dia bukan pakai klip ya. Dan ini bagus karena nggak bakal oblak ya meskipun sering dibuka tutup. Dan di slot TWS-nya ini juga ada magnetnya, jadi TWS nggak bakalan jatuh meskipun tutup dibuka. Tetapi menariknya dari desainnya ini sendiri, untuk charging case-nya ketika kita arahin bawah ya atau kita tumpahin gitu guys, tutupnya bakal otomatis langsung kunci. Jadi untuk TWS earphone-nya itu bakalan safe dan nggak bakal jatuh ya misalnya kita lagi pakai buat di outdoor. Dan TWS-nya kayak gini, dan karena dia bertipe half in ear, jadi dia nggak ada ear tipsnya ya. Dan ini tipe TWS yang pas buat yang suka TWS nyaman, nggak sakit meskipun dipakai dalam waktu yang sangat lama, karena memang karakternya yang nggak terlalu nekan ya di telinga. Dan karena karakternya ini dia juga enak dipakai buat telepon karena suara kita masih bisa masuk, jadi nggak ada kayak efek teriak-teriak gitu ya waktu telepon pakai earphone ini. Dan juga cocok buat dipakai di traffic ya atau di keramaian, misalnya kan lagi bersepeda atau berkendara, biar tetap aware sama suara di luar kayak klakson ataupun yang lainnya. Dan secara desain dia ringan banget, 3,6 gram aja ya berat earbuds-nya. Terus ada dua finishing yang berbeda di earbuds ini, jadi dia glossy di bagian atasnya tetapi matte ya di bagian bawahnya. Ada logo Nakamichi juga, dan ada lampu indikatornya juga untuk nunjukin status koneksi, baterai, dan yang lainnya. Nah, mikrofonnya itu ada di bawah beserta pin chargingnya, dan navigasinya langsung pakai touch ya di samping sini. Nah, untuk kenyamanannya sendiri ini udah nyaman ya, dan rasanya itu dia lebih ringan di telinga karena memang half in ear, nggak ada ear tips yang terlalu masuk atau menekan lubang telinga. Jadi rasanya cenderung nggak kerasa ya kalau misalnya kita lagi pakai earphone, tetapi dia ini tetap solid di telinga, jadi dia nggak gampang lepas ya kita gerak-gerak gini, dan dipakai olahraga pun dia masih nempel. Dan ngomongin olahraga, TWS ini juga udah ada sertifikasi IPX4 yang artinya udah tahan terhadap percikan air, jadi udah aman kena keringat atau hujan yang tipis-tipis gitu guys. Dan untuk suaranya, vokalnya dia terdengar sangat jernih, begitu juga dengan detail antar instrumen yang gambar rincingnya tuh dapat ya. Jadi dari sisi mid ke high-nya ini bagus, feelingnya atau karakternya itu terasa lebih kering dan selayaknya karakter dari earphone half in ear. Untuk low-nya di bass ini memang nggak sedentum di in-ear earphone ya, tetapi menariknya bassnya ini masih terasa dan terdengar empuk di sini. Jadi dari sisi kualitas suara udah sangat enak ya buat dengerin musik untuk TWS di rentang harga ini. Dan untuk sound stagingnya ini cukup, dia nggak terlalu luas tetapi juga nggak yang sempit banget, masih terasa enak ya di telinga dengan driver berukuran 10 mm. Dan overall untuk karakter suaranya dia lebih ke arah renyah sih ya, dan juga lebih ke arah jernih. Dan yang gue suka ada di navigasinya, yang buat gue ini lengkap banget. Pertama, navigasinya ini pakai touch ya di samping, yang di tap gitu guys, itu ada feedbacknya. Jadi dia kayak ngasih suara klik gitu ya. Jadi ngasih efek kayak pencet tombol, padahal ini touch. Dan di sini sekali tap di kiri atau di kanan itu bisa play atau pause musik. Terus kemudian bisa nerima atau nutup telepon juga. Terus kalau kita tap 2 kali ya, di kiri ini bisa preview song atau lagu sebelumnya, dan kalau di kanan ini next song ya, atau bisa juga reject call. Nah, yang menarik
Ini kita bisa ubah juga nih volumenya langsung dari sini guys. Jadi tinggal tap tahan aja 2 detik ya, atau lebih kalau di kiri ini untuk nurunin volume dan kalau di kanan untuk nambahin volume. Jadi ini lengkap karena nggak semua TWS earphone ada kontrol untuk volume ini. Terus kita bisa tap juga 3 kali ya untuk akses Siri atau Google Assistant. Jadi bisa perintah buat mainin lagu tertentu langsung pakai TWS ini. Dan kita juga bisa pindah mode-nya ya dari mode musik ke mode game dengan tap 4 kali. Sebenarnya latensinya sendiri di mode musik ini sebenarnya delay-nya termasuk minim ya, termasuk waktu dipakai buat streaming kayak nonton YouTube atau Netflix itu masih cukup sinkron antara video yang kita tonton dan audio yang kita dengar. Tetapi memang kalau buat main game di mode musik ini terasa ada sedikit delay. Nah, tetapi dia punya game mode yang kalau kita aktifkan buat main game ini terasa lebih real time audionya. Jadi tembakan yang kita lakukan ya, misalkan di game PUBG dan suara yang kita dengarkan itu nyaris bersamaan. Dan di game mode ini kalau misalkan kita pakai buat nonton YouTube atau Netflix itu juga lebih real time lagi daripada di mode musik. Ini mirip-mirip kayak kalau lagi pakai headphone kabel ya, jadi nyaris gak ada delay. Dan untuk latensinya sih sebenarnya udah sangat baik ya, tergantung modenya ini. Kalian bisa pakai mode yang musik atau mode game sesuai dengan keperluan kalian. Pokoknya kalau kalian butuh latensi yang lebih kecil, butuh yang lebih real time, tinggal aktifkan aja mode gamenya. Dan untuk koneksinya dia udah pakai Bluetooth 5.2 ya, yang lebih stabil dan juga low energy. Dan untuk telepon, TWS ini juga udah dilengkapi dengan fitur ENC atau Environmental Noise Cancelling di mic-nya ini. Jadi kalau kita telepon, noise di sekitar kita itu diredam ya, kayak misalkan berisik-berisik di jalan, terus suara kipas, bahkan juga lirih TV yang nyala itu bisa dihilangkan guys. Jadi lawan bicara kita bisa dengar suara kita dengan lebih jelas ya, nggak keganggu noise. Meskipun secara natural atau secara otomatis untuk suara yang diredam noise-nya itu pasti nggak sebulat suara yang nggak ada noise reduction-nya. Jadi dia biasanya cenderung lebih tipis ya untuk profilnya, tetapi so far masih terdengar dengan jelas dan cukup ngebantu juga kalau kita lagi telepon di outdoor ya, karena noise-nya hampir-hampir nggak ada. Dan untuk baterainya sendiri, masing-masing earphone ini dilengkapi dengan baterai 30 mAh yang bisa bertahan sekitar 5 jam ya untuk penggunaan non-stop dengerin musik, dan bisa dicas sampai sekitar 4-5 kali di charging case-nya ini yang punya baterai berkapasitas 300 mAh. Jadi ya kalau di total sih penggunanya bisa sekitar 20-30 jam ya, tergantung dari intensitas dan volume yang kita mainkan, karena semakin tinggi volume biasanya semakin menggunakan banyak daya, dan sebaliknya semakin rendah volumenya itu biasanya daya yang dipakai semakin sedikit, jadi baterainya bakal lebih awet lagi. Dan untuk proses chargingnya itu bisa penuh ya dalam waktu 1,5 jam, baik di charging earphone-nya ataupun di charging untuk charging case-nya ya. Dan untuk harganya sendiri kalau kita cek di link pembelian resmi itu ada harga promo spesial Tokopedia ya, dari Rp1.699.000 menjadi Rp329.000, dan ada ekstra cashback juga Rp15.000 ya dengan memasukkan kode voucher NAKA TW016ENC. Promo ini berlaku dari tanggal 14 Agustus sampai 31 Agustus 2022 nanti. Dan untuk link pembelian serta detail kode vouchernya bisa kalian cek di deskripsi video ini. Dan itu dulu yang bisa gue share hari ini guys. Semoga aja ngejawab pertanyaan kalian yang lagi cari rekomendasi TWS, terutama TWS Half-in-Ear yang punya kualitas suara enak dan fitur lengkap di rentang harga 300 ribuan. Gue Febian dari Kepinteno pamit dulu guys. Sampai ketemu lagi di video teknologi lainnya besok.